Mas, kamu kenapa tidak pulang? Tanya Sheila setelah mereka pulang dari kantor. Kamu tidak suka aku di sini? Bukan begitu Mas. Jujur aku takut kalau Bu Carla sampai tahu hubungan kita Mas. Kalau takut sini aku peluk. Canda Fahmi sambil memeluk tubuh Sheila. Mas, aku serius. Aku juga serius sayang. Kalau kamu takut aku peluk biar hangat dan gak takut lagi. Mas, aku takut Bu Carla datang kemari dan melabrakku. Dia tidak tahu tempat ini. Kalau kamu jarang pulang begini lama-lama pasti dia tahu Mas. Biarlah dia tahu. Jawab Fahmi hendak menutup matanya. Dia ingin menikmati bau tubuh Sheila yang selalu wangi. Mas, kamu ini nggak ada takut-takutnya apa? Kesal Sheila. Sayang. Kalau kita sedang berdua jangan bahas Carla, aku ingin menikmati momen kita berdua. Jangan ada orang lain, tegas Fahmi membuat Sheila diam. Jujur Sheila masih bingung dengan keadaan saat ini. Dia istri kedua tapi Fahmi seolah-olah membuatnya seperti istri satu-satunya. Bukannya tidak bahagia tapi masih ada Carla yang butuh perhatian Fahmi. Dia tidak boleh egois dengan Fahmi mau bertanggung jawab saja. Sheila sudah bahagia tidak perlu tiap hari menemaninya. Carla mengambil kunci mobilnya lalu keluar dari kamar. Mau kemana kamu malam-malam beginilah? Ingat kamu lagi hamil. Tegur Pal Bahtiar. Ke rumah mertuaku ya mau ketemu Mas Fahmi. Seharusnya kamu lebih tenang menghadapi Fahmila. Dia sudah memberikan apa yang kamu mau sebaliknya kamu harus jadi istri yang baik. Melayani suami bukan tiap suami pulang bertengkar. Yah, Mas Fahmi yang selalu memancing keributan. Aku hanya minta uang dan itu juga untuk keperluan calon anaknya ya jadi di mana salahku? Kurangi hidup foya-foyamu itu. Nia saja yang suaminya bos besar tidak pernah jalan-jalan ke luar negeri. Dan dia selalu mengabdi pada suaminya meskipun banyak pembantu mengelilinginya. Yah. Jangan bandingkan aku dengan Nia. Ayah selalu saja pilih kasih. Kesal Carla lalu pergi. Ini hasil didikan kamu Ma. Carla selalu membantah. Ayah yang membandingkan dia dengan Nia wajar saja Carla marah. Ayah senang tidak kalau Mama bandingkan dengan Pak Harun tetangga sebelah yang lebih kaya dari kita. Sindir Mama Dina. Kalian selalu mengukur seseorang dari segi uangnya. Belum tentu hatinya baik. Uang berbicara ya. Tidak ada uangnya tidak akan bahagia. Ma, kadar kebahagiaan seseorang itu berbeda. Hanya dengan kumpul keluarga saja bisa bahagia asalkan saling akur. Tidak perlu dengan uang. Yah, makan butuh uang. Belanja butuh uang. Jalan-jalan butuh uang jadi kalau nggak ada uang ya nggak akan bahagia. Ayah mau hanya tiap harinya makan nasi pakai garam. Minum air putih doang sama jalan kaki kalau ke kantor nggak kan? Jadi butuh uang ya. Uang. Wajar saja kalau Carla marah saat Fahmi pelit padanya. Istri mana yang nggak marah ya? Ma. Fahmi bukannya pelit dia kepala rumah tangga.
Mungkin dia memikirkan ke depan nasib anaknya. Kalau hanya buat jalan-jalan gak jelas ya pasti dia nggak mau. Nyenengin istri itu pahala ya. Rezekinya bakalan banyak, kekeh Mama Dina. Pak Bahtiar hanya menghela nafas panjang berdebat dengan Mama Dina dan Carla tidak akan pernah mau mengalah, lebih baik dia pergi tidur. Ma, mana suamiku? Tanya Carla saat masuk ke rumah mertuanya. Carla, kamu bisa sopan nggak? Masuk salam dulu. Ini main nyelonong saja. Ma, aku tanya di mana suamiku. Kenapa jawabnya jadi kemana-mana? Ketus Carla. Mana Mama tahu? Dia suamimu bukan? Mama ibunya kan? Apa aku salah menanyakan keberadaannya? Atau jangan-jangan Mama yang melarangnya untuk pulang hingga menyembunyikannya sekarang? Tuduh Carla. Carla, jaga bicaramu. Saya tahu Fahmi sudah beristri. Bagaimanapun saya tidak suka padamu, tetap akan saya bela kamu karena kamu istri anak saya. Menantu saya. Tapi kalau begini kelakuanmu wajar saja. Fahmi muak. Ma, aku begini juga karena anakmu. Di mana Mas Fahmi? Aku tidak ingin berbasa-basi lagi. Dia punya tanggung jawab, jangan pulang dan pergi seenaknya saja. Aku bukan tempat persinggahan, aku istri sahnya. Fahmi tidak ada di sini. Pulang kamu, usir Mama Fahmi. Mas Fahmi keluar kamu. Kenapa harus sembunyi begini? Keluar. Pekik Carla membuat Mama Fahmi menarik tangan Carla untuk keluar rumahnya. Jangan teriak-teriak di sini. Rumah saya bukan hutan. Fahmi akan pulang sendiri nanti jika dia sudah ingin menemuimu. Katakan padanya untuk mentransfer uang bulananku. Jangan sampai telat. Tegas Carla lalu segera pergi membuat Mama Fahmi menghela nafas panjang melihat kelakuan Carla. Kalau begini wajar saja Fahmi lebih memilih menikah lagi daripada bertahan dengan perempuan gila ini. Pulang kantor langsung ke rumah Mama, bawa istri barumu itu. Isi pesan Mama Fahmi membuat Fahmi sedikit terkejut. Ada apa lagi? Bukannya kemarin dia sudah menjelaskan pada mamanya kalau dia yang akan mengatasi sendiri urusannya ini, tapi kenapa sekarang mamanya malah minta dia datang lagi? Sayang, pulang nanti Mama minta kita ke rumahnya. Pesan Fahmi untuk Sela membuat Sela sedikit takut. Posisinya sebagai istri kedua otomatis dia tidak disukai oleh pihak manapun karena sebagai pelakor. Mama, Mas tahu kalau Mas menikah lagi? Tanya Sela. Iya, jawab Fahmi singkat dengan emotikon love. Jantung Sela berdegup kencang. Apa ini awal masalah yang akan dia hadapi? Sang mertua. Jika ia Sela tetap berusaha tenang. Di mana Fahmila? Dia tidak mau keluar semalam. Jawab Carla sambil menikmati salad buahnya. Nggak, kamu ancam. Gimana mau ancam Ma? Orang aku nggak ketemu sama dia. Mamanya nggak ngizinin aku masuk ke kamarnya. Cerita Carla. Kamu datangi saja kantornya. Kan kamu juga tahu di mana Fahmi bekerja. Rencananya sih gitu Ma.
Tapi aku sedikit takut kalau masalah rumah tangga kami terekspos keluar dan karir Mas Fahmi justru terancam. Kalau tidak begitu Fahmi akan semena-mena denganmu. Sebentar lagi kamu mau melahirkan Lula. Sedangkan Fahmi pulang pergi semaunya. Kamu kan juga kenal dengan bosnya, pasti mengertilah kalau kamu jelaskan duduk perkaranya. Iya Ma. Aku juga memikirkan itu, tapi selagi uangnya ada denganku tidak masalah lah Ma. Sampai anak ini lahir aku ingin bekerja lagi Ma. Agar bisa pegang duit sendiri kayak dulu. Ya Mama rasa juga harus begitulah. Mama susah kalau kamu tidak bekerja, tahu sendiri kan gaji ayahmu berapa. Nggak bisa ikut arisan sosialita lagi Mama. Iya Ma, tenang saja. Nggak sampai 2 bulan lagi Ma aku akan melahirkan. Jawab Carla yang juga sudah tidak betah dengan keadaannya saat ini. Ini perempuannya, ujar Mama Fahmi memandang Sela yang tertunduk takut. Asalmu dari mana? Ayah ibumu di mana? Apa kamu tahu Fahmi sudah menikah dan akan memiliki anak juga? Cecar Mama Fahmi. Ma, nanyanya satu-satu dong. Jangan diinterogasi gitu. Jadi takut Selanya. Takut. Ngambil suami orang nggak takut dikasih pertanyaan sedikit saja takut. Ketus Mama Fahmi. Ma, sudah aku jelaskan bukan kalau aku yang salah. Aku dan Sela satu kantor Ma, dan aku memperkosa Sela saat mabuk. Jelas Fahmi lagi. Sela menggenggam tangan Fahmi karena dia amat takut saat ini, bahkan perempuan cantik ini mengeluarkan keringat dingin. Tapi nyatanya sekarang kalian selalu bersama bukan, dan Carla sama sekali kamu lupakan. Jawab pertanyaan saya tadi. Tegas Mama Fahmi lagi. Asal saya dari kampung Bu. Saya yatim piatu di sini, saya tinggal bersama kakak saya yang ada di daerah Kemang. Saya tahu Mas Fahmi sudah menikah. Saya tidak meminta Mas Fahmi selalu bersama saya Bu, yang saya butuhkan hanya tanggung jawab dia saja, bahkan jika anak ini lahir Mas Fahmi mau menceraikan saya siap. Jawab Sela sedikit takut. Cerai. Lalu kamu akan minta hak asuh anak dan tuntutan nafkah anak tiap bulannya. Tidak Bu. Saya hanya butuh Mas Fahmi ada di saat saya melahirkan saja, selebihnya dia bisa terbebas dari saya. Ma, jangan menuduh Sela yang bukan-bukan. Dia tidak matre Ma, lagi pula aku tidak ingin bercerai darinya. Berapa Fahmi memberikan kamu uang bulanan? Tanya Mama Fahmi. Tidak ada Bu, karena Mas Fahmi bilang semua uangnya ada pada Bu Carla, dan saya tidak mempermasalahkan semua itu karena jujur saya hanya ingin melahirkan dengan status istri, dan anak ini memiliki ayah biologis karena saya juga bekerja. Kamu tahu bukan konsekuensinya jika ketahuan menikah dalam satu kantor? Iya Bu. Untuk itu sampai saat ini tidak ada yang mengetahui kalau kami menikah, dan saya juga minta pada Mas Fahmi agar tetap bersama Bu Carla agar tidak ada yang curiga, setidaknya sampai anak ini lahir. Apa kamu siap menjadi janda di usia muda? Karena jika Carla tahu otomatis kalian akan bercerai.
ujar Mama Fahmi lagi membuat air mata Sheila menetes tapi cepat-cepat dia hapus karena bagaimanapun juga dia sudah cinta pada sang suami. Kenapa harus bercerai Ma? Protes Fahmi. Lalu kamu mau pasang dua? Mama yakin Carla tidak akan mau Fahmi. Dia bisa menggila tahu kamu menikah lagi. Ya itu urusan dia Ma. Mama Fahmi memperhatikan tingkah sang anak yang sepertinya tidak rela jika harus berpisah dari Sheila. Memang secara fisik Sheila jauh lebih muda dan juga sopan tapi Fahmi memiliki tanggung jawab atas Carla. Kamu mencintai Fahmi? Tanya Mama Fahmi membuat Sheila menatap sang mertuanya. Kamu mencintai anak saya? Tanyanya lagi tapi kali ini dengan nada lembut. Sheila menatap Fahmi lalu beralih ke sang mertua dan mengangguk pelan. Mama Fahmi bisa melihat ketulusan dari raut wajah perempuan muda ini. Apalagi sekarang Sheila sedang hamil cucunya. Meskipun sama seperti Carla tapi sang mama lebih tenang melihat wajah Sheila. Ajak istrimu ke kamar istirahat. Nanti makan malam di sini saja. Ucap sang mama dan diangguki Fahmi pelan. Fahmi menuntun Sheila ke arah kamarnya dan Sheila sedikit menundukkan tubuhnya saat melintasi sang mertua. Anak yang sopan. Tapi sayang nasibmu buruk karena berhadapan dengan Carla. Batinnya karena Mama Fahmi tahu siapa Carla dia tidak dengan mudah memberikan Fahmi pada siapapun semoga saja ada jalan keluarnya kali ini. Sheila melihat sekeliling kamar Fahmi cukup rapi. Sepertinya Fahmi juga datang dari kalangan orang kaya buktinya rumahnya cukup besar menurut Sheila membuatnya semakin minder berhadapan dengan keluarga Fahmi. Sayang, kamu istirahat saja dulu ya di kamar. Aku mau ke bawah sebentar, ujar Fahmi pada Sheila. Fahmi keluar dari kamarnya untuk menemui sang mama. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada mamanya hari ini. Apa Carla datang kemari? Ma, sapa Fahmi. Sheila di atas. Anak yang baik menurut mama tapi sayang dia bukan istri pertamamu. Ma. Aku mulai mencintai Sheila. Aku Fahmi sambil duduk di meja makan melihat mamanya sedang memasak. Carla semalam kemari. Ucap sang mama melirik Fahmi yang menarik nafas dalam. Aku ingin bercerai Ma. Dia hamil anakmu. Tapi aku sudah tidak tahan dengan kelakuannya Ma. Kamu menceraikan Carla sama saja kamu akan memulai peperangan ini nak. Carla bukan perempuan yang menerima setiap keputusanmu. Dia terlalu egois Ma. Aku menyesal menikah dengannya, aku Fahmi. Apa karena ada Sheila? Tidak Ma. Sebelum aku menikah dengan Sheila pun Carla sudah bersikap buruk padaku. Bahkan dia memintaku untuk korupsi di kantor. Aduh Fahmi. Dia meminta kamu mengirimkannya uang. Mama hanya takut satu hal nak jika kamu bersama Sheila dan menceraikannya Carla akan menuntut banyak untuk perawatan anakmu nanti. Carla perempuan matre. Aku juga berpikir begitu Ma. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus menyembunyikan Sheila dan anakku nanti. Kasihan Sheila dia perempuan baik. Mama belum punya solusinya untuk itu Mi.
Mama hanya bisa berdoa yang terbaik untuk kamu. Semoga baik-baik saja, Ma. Bagaimanapun juga kamu pulang. Lihat kondisi dia. Dia juga butuh perhatian kamu sebagai istri, jangan karena ada Sela kamu justru mengabaikannya. Iya, jawab Fahmi pelan. Ajak Sela turun ke bawah, makanan hampir siap. Perintah sang mama dan diangguki Fahmi pelan. Lelaki ini segera bangkit dan berjalan ke arah kamarnya. Dia sudah menduga pasti Carla datang ke rumah mamanya. Sebenarnya keluarga Fahmi juga berasal dari orang kaya raya. Hanya saja Papa Fahmi belum sepenuhnya percaya pada Fahmi karena kejadian dia meninggalkan Nia karena menghamili Carla. Apalagi Papa Fahmi bisa melihat dari sikap sang besan Mama Carla yang terlihat matre, jadi Papa Fahmi tidak mau Fahmi ikut campur dalam perusahaan dia. Meskipun tak begitu besar tapi penghasilan keluarga mereka terbilang lumayan. Memang setelah lulus kuliah Fahmi langsung bekerja di perusahaan Merpiter karena dulu ada perseteruan antar keluarga yang membuat Papa Fahmi memiliki istri lagi selain Mama Fahmi, jadi Fahmi tidak sepenuhnya berhak atas perusahaan papanya, membuat Fahmi memilih bekerja di tempat lain, tapi kini sepertinya perseteruan itu sudah selesai karena papanya sudah sering pulang ke rumah sekarang dan bersama sang mama. Fahmi anak satu-satunya dari pernikahan papa dan mamanya, tapi Fahmi memiliki adik tiri. Inilah yang membuat Mama Fahmi berat untuk meminta Fahmi melepaskan Carla karena posisi Carla sama dengan dirinya, bedanya Sela perempuan baik sedangkan Carla yang matre.